Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bella Triutami SPD yang dikenal dengan panggilan Miss Bella. Saya berasal dari SD Plus IGM yaitu di Palembang, Sumatera Selatan. Kali ini saya akan membuat karya ilmiah tentang implementasi pembelajaran bahasa Indonesia menggunakan metode 3B, belajar, bermain, bercerita di kelas 2 SD Plus IGM. Yang dimana sesuai dengan visi dan misi SD Plus IGM menjadi Center of Science bagi pengembangan peserta didik yang berkarakter dan berwawasan di lingkungan. SD Plus IGM ingin membentuk karakter berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, dan berwawasan lingkungan, serta standar pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Dan juga, kami di sini akan mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan budaya dan karakter bangsa. Keberhasilan suatu pendidikan salah satunya ditentukan oleh salah satu proses belajar mengajar yang berlangsung. Sekolah sebagai pendidikan dalam kegiatan belajar mengajar, di mana terdapat interaksi formal antara siswa dan guru. Seorang guru secara langsung terlihat dalam proses pembelajaran, tentunya memegang peran penting dalam menentukan model pembelajaran yang tepat sesuai dengan materi dan tujuan pembelajaran. Nah, dengan pemilihan model pembelajaran yang tepat dalam kegiatan pembelajaran inilah akan membuat siswa lebih memahami dan materi sehingga siswa merasa aktif dan senang dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Metode pembelajaran tradisional yang cenderung berfokus pada ceramah seringkali tidak mampu merangsang siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Oleh karena itu, perlu diterapkan metode pembelajaran yang lebih interaktif dan sesuai dengan karakteristik siswa sesuai usianya, yaitu belajar, bermain, dan bercerita. Nah, salah satu metode yang cocok untuk mengembangkan keterampilan berbahasa secara menyenangkan, yaitu metode yang saya buat yaitu 3B, belajar, bermain, bercerita. Metode ini melibatkan siswa dalam kegiatan bercerita dengan cara kreatif dan interaktif sehingga mereka dapat mengasah kemampuan berbicara sekaligus meningkatkan kepercayaan diri. Pada kegiatan metode belajar ini, saya sering sekali mengajak anak-anak saya untuk belajar di luar agar mereka tidak merasa bosan belajar di kelas. Selain manfaat keterampilan 3B ini, bermain, belajar, dan bercerita juga berfungsi untuk mengasah kemampuan siswa dalam aspek lain seperti berbahasa, memahami konteks, membangun alur cerita, dan menyampaikan ide secara sistematis. Pada kelas 2, anak-anak berada dalam fase perkembangan kognitif yang sangat cepat, di mana mereka mulai memahami aturan bahasa secara lebih kompleks, mulai dari tata bahasa, penggunaan kosakata yang bervariasi, hingga membentuk kalimat yang lebih panjang dan bermakna. Hal ini menjadikan fase ini krusial untuk melatih mereka menggunakan bahasa dengan benar. Bercerita ini pun tidak hanya saya gunakan saat pembelajaran. Biasanya di awal pembelajaran, di tengah maupun di akhir pembelajaran, saya selalu bercerita kepada anak-anak yang dimana anak-anak bisa merasakan plong saat belajar bersama saya. Terlihat pada video ini, mereka sangat senang melakukan bercerita, bermain, belajar di kelas 2 ini. Melalui berbagai pendekatan tersebut, diharapkan bahwa bermain, belajar, bercerita ini dapat menjadi solusi untuk meningkatkan minat dan motivasi siswa dalam belajar bahasa Indonesia, serta membantu mereka untuk mencapai kompetensi dasar berbahasa yang ditetapkan dalam kurikulum. SD Plus IGM sebagai sekolah yang berkomitmen pada inovasi pendidikan berupaya mengimplementasikan metode belajar bermain bercerita dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 2, yang dimana diharapkan meningkatkan motivasi belajar siswa serta membantu mereka untuk lebih aktif dalam berkomunikasi dan menyampaikan ide secara lisan. Saat pembelajaran, biasanya di akhir saya meminta anak-anak untuk presentasi. Terkadang,
sendiri-sendiri ataupun bersama kelompoknya. Nah, presentasi ini merupakan salah satu alternatif bagi saya sendiri untuk melatih kemampuan siswa serta menghilangkan rasa bosan siswa pada proses belajar yang monoton. Presentasi ini pun melatih kemampuan siswa dalam menjelaskan sebuah materi pembelajaran, yang dimana merupakan suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak orang atau salah satu bentuk komunikasi. Adapun yang menjadi pokok bahasan atau materi presentasi saat itu adalah tentang kalimat tanya, yang dimana setiap kelompok akan menjelaskan kata tanya dan teman-temannya bisa bertanya tentang materi tersebut. Dengan adanya kegiatan ini, saya mengharapkan mampu melatih siswa dalam menyampaikan suatu informasi secara baik kepada orang lain. Salah seorang siswa kelas 2A atas nama Yuga menuturkan dirinya telah mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan kegiatan di presentasi tersebut. Pembelajaran bahasa Indonesia yang sangat luas sehingga membuat anak-anak terkadang merasa bosan jika hanya belajar di dalam kelas. Seringkali saya mengajak anak-anak untuk belajar di perpustakaan setelah menjelaskan pembelajaran setelah memasuki materi. Biasanya saya memberikan kebebasan anak-anak untuk membaca atau literasi buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, di sini juga akan membuat anak-anak merasa minat bacanya semakin banyak dan mereka sangat mencintai literasi. Tujuan metode belajar bermain bercerita begitu sangat luas, salah satunya meningkatkan kemampuan interpersonal melalui kegiatan belajar bermain bercerita. Siswa tidak hanya belajar untuk berbicara di depan umum, tetapi juga mendengarkan teman-teman mereka. Hal ini dapat mengembangkan keterampilan interpersonal mereka, di mana siswa belajar untuk memahami sudut pandang orang lain, memberikan apresiasi terhadap cerita teman, dan memberikan tanggapan yang positif. Yang kedua, memperkuat pemahaman sosial dan emosional. Dalam kegiatan bercerita, siswa seringkali diminta untuk mengekspresikan emosi dan perasaan mereka melalui karakter yang ada dalam cerita. Metode belajar bermain bercerita berhasil meningkatkan keterampilan berbicara siswa kelas 2 SD plus IGM. Selain itu, metode ini juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas, berinteraksi dengan teman-teman mereka. Dengan cara ini, saya akan membuat anak-anak kelas 2 saya belajar dengan menyenangkan. Mereka pulang dengan senang dan riang, seperti di video ini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.